Tahukah kamu bahwa salah satu gedung pencakar langit tertinggi di dunia telah ditinggalkan di Tiongkok sejak tahun 2015? Atau bahwa pernah ada ibu kota yang 6 kali lebih besar dari New York benar-benar ditinggalkan di hutan Burma? Di episode baru Looking 4 ini, saya ingin mengajak kamu berkeliling ke 4 megaproyek yang ternyata berakhir dengan kegagalan telak. Korea Utara memang bukan dikenal sebagai tujuan wisata terpopuler saat ini. Tapi mereka tidak selalu enggan menerima turis asing. Pada bulan Juni 1989, ribuan pengunjung bahkan dijadwalkan menghadiri Festival Pemuda dan Mahasiswa Internasional hanya 1 tahun setelah Olimpiade Seoul. Untuk menyambut para pengunjung dan sekaligus bersinar di panggung internasional, Korea Utara membangun apa yang akan menjadi hotel tertinggi di dunia. Sebuah konstruksi simbolis. Apalagi karena hal itu secara sempurna menggambarkan persaingan antara Seoul dan Pyongyang. Memang, Hotel Korea Utara juga bertujuan untuk menyingkirkan atau lebih tepatnya memecahkan rekor tersebut. Ditetapkan pada tahun 1986 oleh pembangun Korea Selatan yang membangun Hotel Western Stamford di Singapura, hotel tertinggi di dunia pada saat itu, dengan ketinggian 226 meter. Setahun kemudian, Korea Utara memulai pembangunan Hotel Ryugyong yang akan diresmikan pada malam sebelum festival tahun 1989. Namun setelah mengalami keterlambatan besar akibat kekurangan material, pembangunan dihentikan pada tahun 1992, tepat setelah runtuhnya Uni Soviet dan dukungan keuangannya. Namun ketinggian akhir dari piramida raksasa ini tetap tercapai, dan Hotel Ryugyong masih mendominasi ibu kota Korea Utara dari ketinggian 330 meter. Namun sejak saat itu, hotel ini yang tampak seperti keluar dari film Blade Runner tidak pernah terisi penuh, dan secara bertahap mendapat julukan Hotel Hantu. Selain itu, 105 lantai gedung ini benar-benar kosong. Butuh waktu 16 tahun sebelum piramida ini akhirnya mendapatkan beberapa jendela berkat seorang pembangun asal Mesir. Namun, pengerjaan interiornya masih terhenti dan bangunan tersebut tetap terbengkalai. Media Korea Selatan melaporkan bahwa penyelesaian Hotel Ryugyong akan menelan biaya lebih dari 2 miliar dolar, jumlah yang sangat besar bagi Korea Utara, setara dengan 5% dari PDB mereka pada tahun 2015. Hingga saat ini tidak ada informasi resmi mengenai perkembangan proyek tersebut, namun mudah untuk meragukan apakah konstruksi akan dilanjutkan, mengingat biayanya yang tinggi dan urgensinya yang relatif rendah. Sekarang mari kita lanjutkan tur kecil kita ke mega proyek di dekat Beijing, Tiongkok, untuk mengetahui mengapa salah satu gedung pencakar langit tertinggi di dunia telah sepenuhnya ditinggalkan. Dengan ketinggian 597 meter, Golden Finance 117 yang terletak di Tianjin memegang rekor dunia sebagai gedung tertinggi yang tidak berpenghuni. Tapi mengapa menara raksasa yang menempati peringkat ke-6 di antara gedung pencakar langit tertinggi di dunia ini telah ditinggalkan? Nah, untuk mengetahuinya, kita harus kembali ke tahun 2008 saat rencana proyek ini diumumkan. Diprakarsai oleh miliarder Pan Sutong, ketua perusahaan investasi Golden Financial yang berbasis di Hong Kong. Gedung pencakar langit yang menyandang nama perusahaan itu akan menjadi pusat dari distrik bisnis dan hunian mewah baru di pinggiran Tianjin. Sebuah menara setinggi 128 lantai, di mana 117 lantainya akan digunakan untuk perkantoran, hunian, restoran, dan bahkan dek observasi di ketinggian 580 meter di atas kota. Menara itu juga akan memiliki kolam renang dalam ruangan tertinggi di dunia pada ketinggian 564 meter. Sebagai puncaknya, atap berbentuk berlian akan menjadi penutup indah bagi bangunan tersebut. Namun sayangnya, Golden Finance 117 segera akan menjadi tidak lebih dari gedung pencakar langit kosong yang terlantar di lanskap Tianjin. Konstruksi dimulai pada tahun 2008 dan dijadwalkan selesai pada tahun 2014. Namun, dampak krisis keuangan 2008 sangat mempengaruhi portofolio perusahaan investasi Golden, memaksa perusahaan untuk menghentikan pekerjaan pada awal 2010. Namun harapan belum hilang karena konstruksi dilanjutkan setahun kemudian ketika pasar keuangan mulai stabil. Kemudian dibutuhkan waktu 4 tahun lagi bagi gedung tersebut untuk mencapai ketinggian akhirnya pada September 2015. Namun, pasar Tiongkok runtuh pada tahun itu dan saham Golden anjlok sebesar 67% menyebabkan miliarder Hong Kong Pan Sutong kehilangan 13 miliar dolar Amerika Serikat.
Setelah terjadinya kejatuhan pasar saham Tiongkok pada tahun 2015, perusahaan investasi tersebut akan menangguhkan semua pekerjaan tanpa batas waktu. Serangkaian peristiwa ekonomi yang merugikan perusahaan tersebut mengakhiri penyelesaian gedung pencakar langit yang seharusnya menjadi salah satu yang tertinggi di dunia. Hingga saat ini pembangunan masih belum dilanjutkan dan sangat mungkin situasi ini akan berlangsung lama, mengingat besarnya krisis properti di Tiongkok. Kali ini agak sedikit berbeda, saya ingin membawa Anda ke utara Turki, di selatan kota kecil Mudurnu, di mana Anda akan menemukan kompleks properti aneh yang terdiri dari ratusan villa terbengkalai. Sebuah tempat yang layaknya taman Disney, kecuali tidak ada yang bersenang-senang di sini atau bahkan tinggal di sini. Selamat datang di Burj Al Babas, desa hantu Turki. Awalnya dimaksudkan sebagai tujuan wisata utama, sebuah kompleks hunian mewah untuk para klien kaya. Pembangunan dimulai pada tahun 2014 dan dijadwalkan selesai pada tahun 2018. Program properti ini mencakup kompleks yang terdiri dari 732 villa identik dengan balkon dan interior tradisional Turki. Kompleks ini juga akan mencakup pusat perbelanjaan, restoran, pemandian air panas, dan masjid. Sebuah objek wisata yang di atas kertas seharusnya membuat para investor asing iri, terutama mereka yang berasal dari negara-negara Teluk yang menjadi target. Pada awalnya, proyek ini tampak berjalan lancar dengan hampir setengah villa terjual dengan harga rata-rata $450.000. Namun pada tahun 2018, pembangunan tiba-tiba dihentikan ketika pasar minyak mengalami fluktuasi. Para investor Teluk yang sangat terpukul oleh masa penuh gejolak ini berhenti mendukung kompleks Burj Al Babas. Akibatnya, hanya 587 dari 732 villa yang direncanakan berhasil dibangun. Untuk memperburuk keadaan, ekonomi Turki sedang berada dalam situasi sulit dengan inflasi yang naik hingga 25%. Kebanyakan pembeli Burj Al Babas kemudian dengan cepat membatalkan pembelian mereka karena biaya konstruksi yang terus meningkat. Akibatnya, pengembang Turki di balik kompleks tersebut mendapati dirinya memiliki utang sebesar $27 juta pada tahun 2019. Karena kesulitan keuangan perusahaan, pengadilan Turki akan memerintahkan perusahaan tersebut untuk mengajukan kebangkrutan dan menghentikan semua konstruksi. Pengembang tersebut telah mencoba mengajukan banding atas keputusan ini, membenarkan kemampuannya untuk mengatasi krisis ini dengan menjual 100 villa saja sudah cukup untuk melunasi utang tersebut. Namun penyulan tersebut tidak pernah terjadi, dan ratusan kastil Burj Al Babas hingga hari ini masih terbengkalai. Lebih parah lagi, banyak villa yang sudah telanjur rusak parah. Kecuali ada pengembang lain yang memutuskan untuk melanjutkan pembangunan, Burj Al Babas akan tetap menjadi kota hantu senilai $200 juta yang terlantar di wilayah barat laut Turki. Untuk mengakhiri video ini, kita akan pergi ke Asia Tenggara untuk memperkenalkan kepada Anda Naypyidaw, kota hantu di Myanmar. Dibangun secara diam-diam oleh junta militer, ibu kota baru ini yang 6 kali lebih besar dari New York muncul dari hutan Burma pada awal tahun 2000-an. Meskipun memindahkan ibu kota seiring waktu bukanlah hal baru, alasan dibaliknya lebih aneh dibandingkan tempat lain. Pada November 2005, pemimpin Myanmar secara resmi mengumumkan keputusannya untuk memindahkan ibu kota ke pusat negara. Setelah diperingatkan pada malam sebelumnya, semua pegawai negeri di Rangoon harus meninggalkan kota menuju Naypyidaw, 320 km ke utara. Alasan dibalik perubahan mendadak ibu kota ini masih belum jelas. Beberapa orang mengatakan bahwa para pemimpin junta militer khawatir akan serangan militer terhadap Rangoon, kota terpadat di wilayah itu dengan 7 juta penduduk. Yang lain percaya bahwa langkah mendadak ini didorong oleh nasihat para ahli astrologi yang bekerja untuk kepala junta militer Tan Sui. Gagasan untuk melindungi dirinya dari gerakan protes rakyat juga disebutkan. Menurut para ahli, pembangunan Naypyidaw akan menelan biaya hampir $4 miliar. Sebuah anggaran kolosal yang memungkinkan pembangunan berbagai infrastruktur seperti jalan-jalan besar ini yang terlebarnya memiliki 20 lajur lalu lintas. Mengingat sedikitnya jumlah kendaraan di jalan-jalan ini, rumor mengatakan bahwa jalan-jalan tersebut sebenarnya terutama dimaksudkan untuk pendaratan pesawat militer jika terjadi perang. Kota ini menawarkan banyak pusat perbelanjaan dan hotel mewah, 4 lapangan golf, sebuah kebun binatang raksasa, dan bahkan replika pagoda Swedagen yang terkenal di Rangoon yang seluruhnya dilapisi daun emas. Cukup untuk menarik banyak wisatawan maupun penduduk lokal. Masalahnya adalah hampir tidak ada orang yang tinggal di Naypyidaw.
Misalnya, kota ini memiliki bandara yang dapat menampung 3,5 juta penumpang per tahun. Tetapi pada hari yang sibuk, tidak akan ada lebih dari selusin orang. Hal yang sama juga berlaku untuk tempat wisata dan hotel. Dirancang untuk menampung lebih dari 1 juta penduduk, ibu kota baru ini pada kenyataannya hanya akan menjadi rumah bagi beberapa ratus ribu orang, yang sebagian besar tinggal di pinggiran kota. Kurangnya penduduk yang sangat parah ini dapat dijelaskan oleh fakta bahwa harga perumahan di ibu kota baru tidak terjangkau bagi sebagian besar warga Myanmar. Faktor lain seperti kurangnya infrastruktur kesehatan, sekolah, dan peluang kerja juga menghalangi penduduk Rangoon untuk menetap di ibu kota baru. Akibatnya, kota ini secara perlahan mendapat julukan kota hantu. Bagaimanapun juga, jika Anda ingin mengetahui lebih banyak tentang kota ini dan sejarahnya, saya mengajak Anda menonton video saya tentang kota ini dan sejarahnya di sini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di Looking For. Sampai jumpa!